ya, kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review ini produk terbaru dari MOP. Jadi sebenarnya mereka baru aja nge-launch beberapa lip gloss dan juga tint dengan warna yang kayak lebih natural nude gitu. So pastinya aku penasaran banget ya. Ini yang pertama adalah yang namanya MOP IM2PM Color Fast Hyper Tint, yang dulu sebenarnya udah pernah aku review, tapi waktu itu tuh warnanya menurut aku kayak yang lumayan gonjreng gitu. Akhirnya di sini aku beli dua shade varian warna yang kelihatan lebih nude pinkish, agak mauve juga. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Terus untuk produk baru yang satunya adalah MOP yang GWS-nya Plum Gloss di shade-nya 04 Mauve Versal. Jadi sebelumnya mereka kayaknya kalau nggak salah ada 3 varian shade warna, dan ini yang versi barunya. Bakal aku swatch dengan salah satu warna yang dulu udah pernah aku beli juga dari versi sebelumnya. So, walaupun ini bukan swatches yang lengkap, tapi pastinya aku bakal kupas tuntas seperti biasa ya. Untuk warna-warna naturalnya tuh seperti apa diaplikasikan di bibirku, baik untuk lip gloss ataupun lip tint-nya. Buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan aku akan ngebahas dari packagingnya, yang keduanya ini masih dominasi warna-warna ungu dan pink gitu ya. Sebenarnya aku udah pernah bahas detail juga waktu aku nge-review lip tint-nya. Dan di sini sama-sama ada nama produk di bagian depannya, udah gitu di bagian belakangnya aku bakal kasih tunjuk detail ingredients-nya ya. Kalau kalian penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja. Pastinya untuk produknya dari MOP ini sudah ada nomor BPOM-nya, jadi harusnya aman ya dipakai di bibir. Dan di bagian ujung bawah sama-sama ada nama-nama shade-nya. Pas aku lihat di bagian lip tint-nya, itu tuh keduanya kayak gelap gitu. Jadi aku sempat panik waktu nerima paketnya, apakah aku salah waktu masukin shade-nya? Ternyata enggak dong. Nih aku akan kasih tunjuk ya, yang aku pilih bener-bener yang warna nude pinkish naturalnya, agak keunguan gitu. So, nggak sabar ya, pastinya aku akan swatch satu persatu di bibir aku. Oh ya, sedikit detail package-nya bakal aku bahas ya di sini. Dia sebenarnya cukup ramping kalau dari samping, tapi agak melebar. Yang di sini bagian atas pastinya masih sama dengan yang versi lama, tutupnya khas MOP banget, kayak warna-warna hologram pinkish ungu. Pastinya ada nama produknya IM2PM Color Fast Hyper Tint. Udah gitu ada expired date-nya juga sampai di tahun 2026. Tapi untuk masa berlakunya setelah dibuka, ada nggak ya di sini? Aku akan kasih tunjuk dulu kalau ada. Ternyata nggak ada sih, biasanya sekitar 1 tahunan gitu. Sekarang aku akan mulai dulu dari yang staycation ya, karena memang dari packaging luarnya udah cakep banget warnanya. Kayak warna-warna nude pink gitu. Pas di swipe di tangan aku, menurut aku nih teksturnya agak kayak gel tapi creamy gitu, yang ternyata pigmented ya. Tuh kalian bisa langsung lihat untuk warnanya, walaupun ini termasuk warna-warna natural. Diaplikasikan di bibir aku sekali swipe, bener-bener kayak kerasa yang melembabkan gitu ya. Dan karena tadi warnanya juga keluar lumayan intens ya, pigmentasinya sendiri di bibir aku bisa tuh langsung mengcover seluruh permukaan bibir tanpa harus celup lagi ya di package-nya. Udah gitu dari segi aplikatornya, dia ini ada kayak cembung ke dalam gitu, yang malahan ini seperti bentuk bibir. So, waktu aku pakai mengaplikasikan di bibir tuh rasanya nyaman, walaupun ini ujungnya nggak terlalu lancip. Masih oke lah ya. Dan hasilnya seperti ini di bibir aku, shade yang staycation warna-warna nude pinkish mauve yang masih cenderung ke pink. Jadi hitungannya sih masih soft banget. Ini bener-bener natural sih untuk ukuran lip tint. Dan agak jarang-jarang juga ya warna lip tint yang kayak gini. Aku yakin sih udah banyak yang ngincer warna staycation ini ya, karena dipakai sendiri aja ini juga nggak pucat sih menurut aku. Jadi kayaknya masih bisa nih cocok di semua skin tone. Ada yang udah beli juga? Oh ya, tadi pas mengaplikasikan aku juga salvok sama wanginya nih. Wanginya tuh kayak wangi-wangi manis gula gitu sih. Ini mirip-mirip wanginya Azarin kemarin, atau salah satu lip tint dulu yang pernah aku coba namanya Kula. Kayaknya sih ini wanginya mirip itu, dan menurut aku tuh nggak terlalu strong juga, jadi masih nyaman ya kalaupun kecium di hidung, dia nggak nusuk-nusuk gitu. Masuk ke shade selanjutnya, ini 10 Healing Time. Kalau dia dari warnanya beneran mirip dengan yang tadi, tapi setelah di swatch sama-sama warna nude pinkish, tapi ini kayak mauve-nya lebih kelihatan atau keunguannya lebih muncul ya. Pas dipakai di bibir aku masih sama dengan sebelumnya, dia super melembabkan, pigmented juga, dan finishnya sih sebenarnya ini nggak terlalu yang glossy berkilau banget, tapi berasanya lembab. Ini mirip-mirip sih sama lip tint-nya Azarin kemarin yang baru aja aku review ya, secara tekstur sama finishnya di bibir aku. Jadi rasanya pas dikatupkan,
juga nyaman, kayak ringan dan lembut gitu di bibir. Dan seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku, nude pinkish mauve, yang akan cocok buat kalian yang suka warna-warna mauve nih, karena ini lebih kelihatan untuk keunguannya. Tapi nggak yang membuat kusam, masih kelihatan fresh juga ya di muka. Itu tadi untuk dua warna natural dari Hyper Tint-nya. Sekarang aku mau cobain yang GWS-nya nih. Kebetulan aku belum pernah review ya. Dari segi packagingnya kayak gini, dia di bagian bawahnya glossy bening, tutupnya masih kayak warna-warna hologram pinkish ungu ya. Cakep aja sih, apalagi kalau dilihat ini tuh bagian tulisannya kayak hologram juga nih. So menambah wow aja ya. Di sini ada nama produknya GWS Gleaming Wonderful Eye Shiny Plum Gloss. Ternyata itu ya singkatannya, baru nggak juga. Di bagian bawahnya tertera nih ada nama shade-nya dan juga masa berlakunya, yaitu 12 bulan. Jadi setelah dibuka untuk lip gloss-nya ini bisa bertahannya sekitar 1 tahun ya dari expired date-nya. Kalau aku lihat ini juga ada netonya 4 mili. Itu harganya waktu aku beli mau lip tint ataupun lip glossnya ini sekitar 99.000 ya. Nanti untuk link detailnya seperti biasa aku udah taruh lengkapnya di kolom deskripsi. Padahal ini dulu yang aku beli pertama kali yang Nudiversal itu bener-bener harganya tuh hampir 150 ribuan, karena waktu itu kayaknya sih kalau nggak salah aku beli di e-commerce lain ya. Soalnya untuk di MOP-nya sendiri tuh udah nggak ada produknya, sesusah itu dulu nyarinya. Dan sekarang langsung aja akan aku aplikasikan, tapi sebentar aku akan kasih tunjuk dulu dari detail aplikatornya ya. Dia ini aplikatornya cukup gendut, besar juga, tapi ujungnya tuh berkebalikan dengan yang lip tint-nya tadi. Dia kayak cembung gitu. Aku juga baru pertama kali mau mengaplikasikan yang modelan kayak gini, seingat aku ya. Langsung aja akan aku swipe ya, ini pertama kali di tangan dulu ya. Dari segi teksturnya pastinya dia gel yang lebih kental, dan kalau aku lihat, wow, warnanya cukup keluar ya. Pas dipakai di bibir, sekali swipe tuh di bibir bawah aku, auto bener-bener langsung ngeplam bibirnya. Kalian bisa lihat perbandingannya ya, garis-garis bibir aku langsung tersamar karena kelihatan ngeplam. Dan waktu aku coba aplikasikan ke seluruh bibir aku, ini nutup banget sih untuk ukuran lip gloss. Agak salfok nih sama wanginya, karena wanginya tuh ternyata kayak wangi-wangi manis karamel mirip permen Alpenlibe ya. Jadi kayak menurut aku sih ini juga nggak bakal ngeganggu, karena waktu diaplikasikan di bibir tuh masih soft aja gitu keciumnya. Cuman aku nggak tahu buat kalian yang nggak suka bebauan, udah pernah cobain GWS lip glossnya dari MOP, bisa coba komen-komen di bawah. Menurut kalian wanginya kayak gimana sih? Dan finishnya kayak gini di bibir bener-bener cantik banget ya, kayak warna-warna nude peachy yang ngebuat bibir ngeplam, udah gitu kelihatan lebih seksi ya, penuh gitu. Dan pastinya juga menghidrasi. Walaupun ini lebih kerasa kalau ada sesuatu gitu di bibir dibandingkan lip tint-nya, cuman waktu aku katupkan sama sekali nggak lengket, kayak lembut juga ya di bibir. Pastinya untuk warna nude peach yang kayak gini akan cocok untuk natural sehari-hari. Buat kalian pecinta warna-warna nude peach, ini bisa dijadikan referensi, karena jarang-jarang nih lip gloss mengeluarkan warna yang kayak gini, apalagi warnanya juga pigmented. Dan untuk warna yang kedua ini aku nggak sabar banget nyobain 04 Mauve Versal. Kalau dilihat dari warnanya, ini kayak warna-warna nude pinkish mauve lagi dan lagi. Rupanya yang tadi ya lip tint-nya 09 Staycation, tapi pastinya ini teksturnya memang lebih tebal. Yang bener-bener ternyata secantik itu waktu dipakai di bibir, karena dia tuh pinkish keunguan, warnanya hampir mirip warna base bibir ya. Cuman ini tuh lebih soft dan lebih versi cantiknya. So penampakannya di bibir aku selain kelihatan ngeplam lembab, ini juga ngebuat bibir tuh kesannya lebih seger, terus lebih sehat aja. Bisa dibilang sih ini MLBB versi lebih sehatnya. Karena glossy-nya dari GWS ini bener-bener shiny banget ya, sesuai namanya. So ini sebenarnya mengingatkan aku juga sama lip gloss dari brand sebelah yang dari luar ya. Ini mirip banget. Mungkin kalau kalian pengen aku nge-battle karena ini versi lokalnya nggak kalah bagus, coba bisa komen-komen di bawah. Dan seperti ini ya untuk hasilnya dipakai di bibir aku, cantik banget. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai makeup, pakai ini aja tuh di bibirnya pasti udah kelihatan yang cakep. Cara memang untuk warna nude pinkishnya itu ngebuat bibir kelihatan lebih segar. Gimana menurut kalian? Cantik nggak? Dan itu tadi ya untuk swatch selengkap Hyper Tint dari MOP dan juga GWS-nya. Kira-kira dari keempat warnanya mana nih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sih yang paling aku rekomendasikan ya dari lip tint-nya dulu, itu adalah yang Staycation. Bener-bener cantik banget. Nggak terlalu ungu, kalau kalian misalnya lebih suka nude pinkish mauve-nya tuh yang natural ini ya.
Udah gitu yang kedua itu untuk lip glossnya sih aku dua-duanya suka sih. Cuman kalau dipakai sendiri kayaknya yang Mauve Versal ini lebih cantik. Pastinya kalian penasaran nggak kalau si lip tint dicampur dengan lip glossnya? Aku akan kasih tunjuk di sini. Pertama yang shade Staycation terlebih dahulu ya. Ini aku aplikasikan ke seluruh bibir. Kelihatan sebenarnya di situ udah lembab ya bibirnya, tapi setelah dicampur dengan yang Mauve Versal ini, langsung bener-bener ngeplam lebih lembab lagi dan nggak lengket sama sekali. Itu sih yang jadi keunggulan dari si GWS Lip Gloss, karena kan kadang ada ya lip gloss yang kayak lengket-lengket gitu. Ini masih nyaman banget dan perpaduan keduanya ini cantik pol. Terus yang kedua kalau digabungkan dengan yang Healing Time seperti ini untuk hasilnya. Kalau untuk yang Nude Versal sepertinya akan lebih cocok digabungkan dengan kayak yang base-nya lebih ke nude peach ya. Mungkin nanti aku akan buat di video terpisah, kalau kalian mau bisa komen-komen di bawah. Dan sekarang masuk ke tahap yang biasanya ditunggu-tunggu adalah tes ketahanan. Untuk yang lip tint-nya itu aku udah pernah pakai tes ketahanan ya. Karena di sini dia tuh udah lumayan nge-stain di bibir aku, nanti hasil tes ketahanannya tuh kurang valid. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tes ketahanannya kayak gimana, bisa cek aja di video aku yang ini. Atau nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi ataupun kolom komentar ya. Kalian bisa langsung klik aja, karena di situ aku udah pernah pakai tes ketahanan. Dan yang kedua, untuk tes ketahanan lip glossnya ini, karena aku memang belum pernah bahas, bakal aku kasih tunjuk lengkapnya di videoku yang berikut ini. Dan seperti ini untuk hasilnya di bibir aku bakal kasih tunjuk aja setelah selesai makan, dia langsung cukup hilang di bibir. Kelihatan itu sudah kondisi asli bibir aku. Jadi memang untuk lip gloss yang GWS ini bukan yang kayak lip produk tahan lama. Hal ini wajar terjadi karena ini lip gloss, bukan lip tint ataupun lip cream. Jadi kalau untuk makan ini dan itu sudah pasti dia gampang hilang. Walaupun kalian nggak makan berminyak ya. Jadi kalau misalnya mau makan ini itu pakai lip gloss, memang harus banget dibawa-bawa di tas buat touch up. Dan overall setelah melihat review sampai tes ketahanannya, untuk keduanya ini menurut aku cukup worth to buy kalau kalian cari lip tint dan lip gloss yang benar-benar melembabkan, pigmented, dan bisa menghidrasi bibir walaupun dipakai seharian. Hitungannya memang kurang tahan lama ya, tapi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalian cari lip produk yang tahan lama atau yang nyaman di bibir. Kalau buat aku sendiri sih, karena dia juga nggak membuat bibir aku kering, pigmentasinya oke, aku masih bisa pakai ya untuk keduanya. Khususnya untuk lip gloss yang ini tuh bener-bener cantik kalau aku lagi pengen ala-ala bibir yang lembab sehat gitu. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!